Though sometimes we can't see how they could, struggles that break our hearts in two sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when your pathway grows dim and you just can't see Him, remember you're never alone. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, When you can't trace His hand, trust His heart. trust His heart. He sees the master plan. He holds our future in His hand. So don't live as those who have no hope. All our hope is found in Him. We see the present clearly, but He sees the first and the last. And like a tapestry, He's leaving you and me to someday be just like Him. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. He alone is faithful and true. He's faithful. He alone knows what is best for you. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Trust His heart. Trust His heart. Trust His heart. Lord, I come to you, let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away.
membelaku dan kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu mengangkatku. Kau Tuhan yang benar, yang benar, tak pernah tinggalkan dahulu, lama janjinya tiada berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Katakan, oh, yeah. Katakan sekali lagi, Kau gunung batuku, Kau gunung batuku, dan Kau kota benteng, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kaulah keselamatanku, keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Lambaikan tangan kita, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu, sekarang, selamanya. Janjimu tak Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Dia Tuhan yang benar, Yesus namanya. Katakan sama-sama, walau badai menerpa, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu, sekarang, selamanya. Dan Kau Alfa, Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam, oh yeah, yeah. Semesta alam, Engkau Tuhan yang benar. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. By the Lord of sea and sky, I have heard my people cry. Oh, who dwell in dark and sin, my hand will save. I who made the stars of night, I will make their darkness bright. Who will bear my light to them? Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. My
Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. All things work for our good, though sometimes we can't see how they could. Struggles that break our hearts
His ways are not our own. So when your pathway grows dim and you just can't see Him, remember you're never alone. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, When you can't trace His hand, trust His heart. trust His heart. He sees the master plan. He holds our future in His hand. So don't live as those who have no hope. All our hope is found in Him. We see the present clearly, but He sees the first and the last. And like a tapestry, He's leaving you and me to someday be just like Him. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. He alone is faithful and true. He is faithful. He alone knows what is best for you. So when you don't understand, When you don't see His plan, when you can't trace
Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi ya minggu ini. Minggu pertama di bulan Maret. Tanggal 7 Maret hari ini ya. Wah, kita udah masuk bulan ketiga di tahun ini adik-adik. Gak kerasa ya, cepet banget. Nah, selain itu kita juga mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Seperti biasa, hari Minggu kalau mau mulai ibadah, udah gak ada lagi yang boleh main-main, gak ada yang boleh makan, gak ada yang boleh minum, isengin cici kokonya, kakaknya, bahkan papa sama mama. Udah gak ada yang boleh ya. Kita mau mulai ibadah kita. Nah adik-adik, kita nyanyiin lagu waktu yang paling indah, waktu untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyiin lagu ini sama-sama ya adik-adik ya. Aku akan berbakti di rumah Bapakku. Marilah teman-teman, kita sembah Dia, bernyanyi dan berdoa, mendengar firman Tuhan. Itulah waktu paling indah dalam hidupku. Aku akan berbakti di rumah Bapakku. Marilah teman-teman, kita sembah Dia, bernyanyi dan berdoa, mendengar firman Tuhan. Itulah waktu paling indah dalam hidupku. Nah adik-adik, ayo kita berdoa ya. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk istirahat semalam. Terima kasih untuk hari yang baru. Tuhan, sebentar kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan pimpin dan berkati ibadah kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, di sini siapa yang rajin baca kitab suci? Ada nggak? Ada nggak di sini yang rajin banget nih setiap harinya baca Alkitab? Kalau misal mau tidur, baca Alkitab dulu gitu loh. Baik kamu baca sendiri atau dibacain papa sama mama. Ada nggak yang kayak gitu? Nah, kita mau ya setiap hari rajin baca Alkitab. Kenapa? Supaya kita tahu Tuhan maunya apa terhadap hidup kita. Ya, kita mulai dengan nyanyiin lagu nih, baca kitab suci, doa setiap hari. Ya adik-adik. Puji doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah adik-adik, kalau mau tumbuh, kalau mau mengenal Tuhan, kalau mau Tuhan itu apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita, kita mesti baca Alkitab, baca kitab suci, dan juga berdoa. Harus rajin-rajin berdoa. Mau melakukan segala sesuatunya harus berdoa supaya Tuhan lindungi dan menjadi berkat apapun yang kita kerjakan ya adik-adik. Nah, setelah Tuhan Yesus berada di dalam hati kita, karena kita rajin membaca Alkitab, maka perubahan terjadi dalam hidup kita.
perubahannya apa nih? Kita bisa menjadi terang dimanapun kita berada. Kita nyanyiin lagu ini juga ya adik-adik. Sejak Tuhan Yesus berada di dalam hati kita, perubahan terjadi dalam hidup kita. Perubahan ajaib terjadi padaku sejak Yesus di hatiku. Dalam hati ada terang dan harap baru sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sukacita melimpah dalam hidupku sejak Yesus di hatiku. Perubahan ajaib terjadi padaku sejak Yesus di hatiku. Dalam hati ada terang dan harap penuh sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sukacita melimpah dalam hidupku sejak Yesus di hatiku. Nah, sejak Tuhan Yesus ada di dalam hati kita, maka kita selalu bersuka cita, selalu senang. Nah, apapun yang sudah dalam hidup kita, kita pun selalu mengucap syukur karena Tuhan Yesus sudah sangat baik terhadap kita maupun keluarga kita. Nah, adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kalau mendengarkan firman Tuhan, adik-adik harus ngapain? Duduk, diam, dengerin firman Tuhannya. Nggak main-main ya. Ingat nggak kalau misalnya firman Tuhan itu di tengah-tengahnya atau di akhirnya nanti ada pertanyaan seperti biasa. Pertanyaannya dicatat, dijawab, dikirim ke Tante Erni. Ayat hafalan juga gitu. Diingat-ingat terus dikirim ke Tante Erni yang di grup ya. Kita nyanyiin dulu lagu buat firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Engkau mengurapi aku dengan minyak, pialaku melimpah. Kebajikan dan kemurahan mengikutku seumur
Kita berdoa ya adik-adik, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pimpinanmu. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin supaya kami dapat mendengar dan menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, hari ini Cici mau cerita tentang tiang awan dan tiang api serta laut teberau. Gimana ceritanya? Dengerin baik-baik. Bangsa Israel kemarin ceritanya tuh ngapain ya? Bangsa Israel diperbudak sama orang Mesir, bener nggak? Diperbudak tuh apa? Pokoknya disuruh-suruh sama bangsa Mesir itu tuh. Jadi suruh bikin segala macam. Mereka tuh kerja paksa di sana. Mereka kerja paksa selama 430 tahun. Lama nggak tuh adik-adik? Mereka kerja di sana, mereka harus ikutin orang Mesir suruh apa, dia harus kerjain. Terus Tuhan kirim siapa minggu lalu? Harun dan Musa. Harun dan Musa dikirim ke Mesir supaya bangsa Israel dibebasin sama Raja Firaun. Gitu kan ya ceritanya minggu lalu? Ingat nggak adik-adik? Tapi Raja Firaunnya nggak mau bebasin bangsa Israel, gitu kan ya? Terus Tuhan kasih 10 tulah, 10 bencana untuk orang Mesir. Apa aja? Pertama, air menjadi darah. Kedua, katak di mana-mana. Ketiga, nyamuk. Terus lalat pikat, penyakit sampar pada ternak, gitu kan? Terus barah. Terus hujan es. Terus apa lagi? Belalang. Di mana-mana ada belalang. Terus gelap gulita, semuanya gelap banget. Terus yang terakhir, anak sulung orang Mesir meninggal. Nah, karena itu akhirnya Firaun takut. Raja Firaun suruh Musa, udah deh cepetan pergi deh dari Mesir daripada dia kena bencana lagi. Gitu kan ya. Ingat nggak adik-adik ceritanya minggu lalu nih? Nah, akhirnya bangsa Israel bebas dari tanah Mesir. Mereka berjalan menuju tanah Kanaan. Tapi Tuhan bilang nih, kalau misalnya mereka itu jalannya pendek, nanti jangan-jangan bangsa Israel ini menyesal. Terus dia kembali ke Mesir. Padahal di Mesir itu mereka dijadiin budak. Akhirnya Tuhan menuntun kemana? Akhirnya Tuhan menuntun bangsa itu berputar melalui padang gurun dan menuju laut Teberau. Nah adik-adik, selama di padang gurun, Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Caranya gimana? Tuhan tetap berjalan di depan mereka. Tuhan tetap berjalan di depan bangsa Israel nih. Jalannya gimana caranya? Pada siang hari ada tiang awan yang menuntun mereka. Jadi mereka jalannya tidak terlalu panas. Kalau matahari langsung panas nggak? Coba adik-adik berdiri di siang-siang hari gitu. Di rumah aja panas, apalagi di padang gurun kan? Nah, Tuhan menjaga bangsa Israel dengan Tuhan memberikan tiang awan. Jadi bangsa Israel tuh nggak kepanasan. Malamnya gimana? Malamnya bangsa Israel dikasih tiang api. Kenapa tiang api? Tiang api supaya menerangi mereka sehingga bangsa Israel bisa jalan siang dan malam. Nah, setelah bangsa Israel pergi, Raja Firaun ini
hatinya keras, dikeraskan Tuhan. Raja Firaun ini marah-marah. Karena kan yang ngerjain perbudakan di Mesir kan bangsa Israel. Tapi kan bangsa Israelnya udah pergi nih adik-adik. Terus yang ngerjain siapa? Rakyat Mesir kan gak ngerjain toh, yang ngerjain bangsa Israel gitu. Terus bangsa Israel pergi, udah gak ada lagi yang ngerjain. Akhirnya dia marah-marah. Apa nih yang kita buat? Kita biarin orang Israel pergi dari perbudakan kita. Akhirnya Raja Firaun gimana? Nyusul bangsa Israel. Dia bawa 600 kereta yang terpilih. Jadi kereta bagus-bagus nih. Lengkap sama perwira-perwiranya. Terus mereka kejar orang bangsa Israel. Nah, bangsa Israel ini dia berkemah di Pihahirot depan Baal Zefon. Ketika mereka lagi berkemah di situ, kan si Raja Firaun kan naik kereta kuda ya. Sedangkan bangsa Israel kan jalan kaki. Ketangkep dong. Orang Israel ini marah-marah. Musa, emang di Mesir itu nggak ada kuburan ya? Dia bilang gitu. Sampai kamu bawa ke kami supaya kami mati di padang gurun. Sebenarnya apa sih yang kau perbuat gitu loh? Sampai kami harus keluar dari Mesir gitu. Mereka tuh sungut-sungut terus. Boleh nggak tuh adik-adik kalau sungut-sungut begitu? Bangsa Israel itu nggak ada rasa syukurnya. Dibebasin dari perbudakan, ngomel-ngomel. Sekarang udah keluar dari perbudakan, ngomel-ngomel takut meninggal gitu loh. Karena ketemu pasukannya Raja Firaun itu udah mau deket sama bangsa Israel. Gak ada rasa syukurnya. Nah, Musa bilang, gak usah takut, berdiri tetap dan lihat keselamatan dari Tuhan. Sebab orang yang kamu lihat hari ini, orang Mesir itu loh, kamu gak bakal lihat lagi untuk selama-lamanya karena Tuhan akan berperang untuk kamu. Jadi kamu tenang aja, bangsa Israel adalah bangsa kesayangan Tuhan. Tapi bangsa Israel itu keras gitu loh. Dia tuh gak mau bersyukur. Dia tuh kayak gak percaya kalau misal Tuhan bakal nolongin dia gitu loh. Jadi tuh cuma bisanya sungut-sungut aja. Nah, ada gak adik-adik yang di sini seringnya sungut-sungut aja? Nggak ada mengucap syukur bisa makan hari ini, kok makanannya tempe mah gitu. Padahal ada orang yang nggak bisa makan sama sekali gitu loh. Harus bersyukur, makan apa aja itu juga disyukuri. Bersyukur masih bisa makan tempe, coba yang lain, siapa tahu makannya nasi sama garam, itu pun tetap harus bersyukur. Seenggaknya kita masih bisa makan, Tuhan selalu pelihara kita. Jangan kayak bangsa Israel yang sungut-sungut terus gitu ya. Nah adik-adik, yang Tuhan lakukan untuk bangsa Israel adalah, tadi ingat gak tentang tiang awan hama, tiang api yang menuntun bangsa Israel? Nah itu malaikat Tuhan tuh. Akhirnya malaikat Tuhan yang berjalan di depan tentara Israel berjalan ke belakang. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Jadi orang Mesir itu gak bisa kelihatan bangsa Israelnya. Tiang awan itu menimbulkan kegelapan, sehingga gak ada yang bisa mendekati satu sama lain malam-malam kan. Kalau udah malam gimana bisa lihat? Coba ya. Nah adik-adik, ketika bangsa Israel jalan, setelah bangsa Mesir itu lagi berkutat di belakang, bangsa Israel lihat depannya laut. Kalau laut, gimana mereka jalan? Mulailah bangsa Israel bersungut-sungut lagi. Terus apa yang terjadi? Musa bilang, tenang aja bangsa Israel, Tuhan itu akan berperang untuk kamu. Dia bilang gitu. Nah, Tuhan memerintahkan Musa untuk mengangkat tongkatnya. Apa yang terjadi nih kalau Musa angkat tongkatnya adik-adik? Kita lihat lagi ya kelanjutannya. Dan Musa mengulurkan tongkatnya ke atas laut sehingga air laut membelah menjadi 2. Nah adik-adik,
Laut Teberau pun terbelah dan tengah laut itu menjadi tanah kering. Terus Musa bilang apa? Udah, bangsa Israel, ayo jalan-jalan gitu. Nah, bangsa Israel sama Musa berjalanlah dia di tengah laut Teberau itu. Temboknya kanan kiri itu air, kayak kamu kanan kirinya itu akuarium begitu loh. Kamu jalan tuh di tengah-tengahnya. Hebat nggak Tuhan kita tuh? Tapi adik-adik, jangan lupa di belakang itu masih ada tentara Mesir. Ingat nggak yang tadi tentara Mesirnya kena tiang awan sama tiang api yang gelap-gelapan sehingga mereka nggak bisa lihat satu sama lain. Mereka tetap masih tidak menyerah mengejar bangsa Israel. Nah, apakah yang terjadi adik-adik? Ternyata bangsa Mesir yang menyusul bangsa Israel itu kan mereka pakai kuda sama pakai roda dong di belakangnya tuh. Nah, rodanya itu dibuat berjalan miring dan rasanya tuh berat. Sehingga mereka tuh susah sekali ngejar bangsa Israel. Akhirnya mereka bilang, ya udahlah, kita balik aja deh. Emang Tuhan mereka Tuhan yang hebat. Mereka dilindungi Tuhannya gitu. Kita balik aja deh, udah tinggalin aja lah bangsa Israel gitu. Nah, tapi Tuhan berfirman kepada Musa agar mengulurkan tangannya supaya air laut kembali menutup. Bangsa Israel udah ngelewatin laut itu tuh sampai nyebrang, dia udah sampai di seberang. Sebelum bangsa Israel udah ada di seberang. Akhirnya Musa mengulurkan tangannya ke laut lagi. Apa yang terjadi kira-kira adik-adik? Akhirnya adik-adik, pasukan Mesir yang masih ada di tengah-tengah laut karena rodanya itu miring, keguyur, ketutup sama air laut. Seluruh pasukan Firaun itu ketutup sama air laut. Bangsa Israelnya selamat. Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Nah, firman Tuhannya selesai deh. Sekarang ayat hafalannya. Nah, adik-adik, ayat hafalannya ada di Ibrani 13 ayat 5. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ulangi, Ibrani 13 ayat 5. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, pertanyaannya pertama, Musa bersama siapa waktu bangsa Israel keluar dari Mesir? Kedua, bangsa Israel itu dituntun Tuhan kalau malam pakai tiang apa? Yang ketiga, kalau malam ya, sekarang kalau siang pakai tiang apa? Terus yang keempat, bangsa Israel tadi istirahat di mana sampai akhirnya diketemukan bangsa Mesir? Yang terakhir, laut yang dibelah sama Musa itu laut apa namanya? Nah, udah 5 ya adik-adik ya, dijawab. Lalu dikirim ke Tante Erni ayat hafalannya juga. Ya, kita tutup ibadah hari ini. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk selalu teguh berpegang pada Tuhan dan mengucap syukur atas segala yang Tuhan perbuat untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan ya. Bye-bye.